Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin dan kita masuk pada bab ke-51, bab Ar-Raja. Bab tentang berharap kepada Allah. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bab Al-Khauf, yaitu bab tentang rasa takut kepada Allah. Dan sekarang Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan bab Ar-Raja, berharap kepada Allah. Dan seorang mukmin berusaha dalam kehidupannya, dalam ibadah-ibadahnya, dia mengumpulkan antara al-khauf dan ar-raja. Dan juga tentunya disertai dengan al-mahabbah. Oleh karenanya disebutkan arkan al-ibadatul qalbiyah, rukun ibadah hati ada 3, yaitu al-khauf dan ar-raja, kemudian al-mahabbah. Al-mahabbah, maka seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia semangat, dan di tengah ibadahnya karena cinta kepada Allah, dia berada di antara rasa takut dan rasa berharap. Rasa takut dan rasa berharap. Dia berusaha menyeimbangkan antara takut dan berharap tersebut, ya. Sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa fi halatil maut. Ada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang pemuda yang akan meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, kaifa tajiduka? Bagaimana kau mendapati dirimu? Maka pemuda ini berkata, inni la arjullaha wa akhafu dhunubi. Sungguhnya aku berharap kepada Allah dan aku takut dosa-dosaku. Artinya dia menggabungkan antara raja dan khauf. Arjullah wa akhafu dhunubi. Aku berharap kepada Allah, yaitu berharap diampuni, dapat rahmat. Tetapi akhafu dhunubi, aku takut dampak dari dosa-dosaku. Maka Rasulullah SAW kemudian mengomentari perkataan pemuda ini. Kata Rasulullah SAW, la yajtami'ani fi qalbi abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarjuh wa amanahu mimma yakhafu. Mimma yakhafu. Kata Nabi SAW, tidaklah berkumpul dua perasaan ini, itu berharap dan takut, dalam hati seorang mukmin di dalam kondisi seperti ini, itu kondisi akan meninggal dunia, kecuali Allah akan mewujudkan harapannya dan Allah akan mengamankan dia dari apa yang dia takutkan. Kalau seorang akan meninggal dunia kemudian dalam hatinya terkumpulkan dua hal ini, yaitu berharap kepada Allah dan takut dengan dosa-dosanya, maka Allah akan mewujudkan harapannya dan mengamankan dia dari apa yang dia khawatirkan. Ini dalil bahwasanya berusaha menggabungkan antara takut dan berharap senantiasa dilakukan sampai seorang dijemput oleh malaikat maut, ya. Karenanya dalam Al-Quran Allah sering menggabungkan antara kedua hal ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang para nabi, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sungguhnya para nabi mereka bersegera dalam berbuat kebaikan, wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami, raghaban, yaitu dengan semangat berharap, rahaban. Rahaban itu takut. Jadi para anbiya ketika mereka beribadah, mereka juga menggabungkan antara berharap dan apa? Dan takut. Demikian juga Allah memuji orang yang berilmu, yang salat malam. Kata Allah Subhanahu wa taala, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah sama seperti seorang yang di malam hari dia bangun, berdiri dan sujud, yaitu salat malam kepada Allah Subhanahu wa taala, yahdharul akhirah, dia khawatir dengan akhirat, itu takut. Wa yarju rahmata rabbih, dan dia berharap dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu dia menggabungkan antara takut dan berharap. Kemudian Allah mengatakan, ya, qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Apakah sama antara yang berilmu dengan tidak berilmu? Artinya orang yang salat malam ini dengan menghadirkan rasa takut dan berharap adalah orang yang berilmu. Dari sini seorang tidak boleh menjadikan rasa takut mendominasinya. Kalau dia rasa takutnya terlalu mendominasinya sehingga dia lupa dengan berharap, dia akan putus asa. Dia akan putus asa, dan putus asa adalah dosa besar
Ya, kata Nabi Yakub kepada putra-putranya, innahu la yai'asu min rahmatillahi la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Sungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Maka tidak boleh seorang berputus asa dari rahmat Allah karena begitu saking takutnya putus asa. Dan juga tidak boleh sebaliknya terlalu mendominasi, menjadikan roja mendominasi sehingga menggampangkan dosa-dosa. Ya. Berharap pokoknya apa aja Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Kemudian dia terjang seluruh dosa-dosa. Ini juga tidak boleh. Tapi seorang mukmin berjalan di atas keduanya, antara berharap dan takut, antara berharap dan takut, sehingga dia akan selamat dan diharapkan ketika dia akan meninggal dunia masih tetap berkumpul dua perasaan tersebut, takut dan berharap. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mendahulukan khauf. Dia menyebutkan tentang bab al-khauf. Sebagaimana sudah kita sebutkan 3 pengajian sebelumnya. Semua tentang al-khauf. Ayat-ayat dan hadis-hadis. Maka kemudian beliau susulkan setelah itu dengan bab ar-raja. Agar seorang tidak mendominasi khauf dan seorang juga tidak mendominasikan raja'nya. Tapi berjalan di antara keduanya. Seperti kebiasaan beliau rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan ayat-ayat. Kemudian beliau menyebutkan hadis-hadis yang terkait dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat pertama yang beliau sebutkan, qala Allah taala, Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang berlebih-lebihan atas diri mereka, yaitu melakukan kekufuran atau melakukan kemaksiatan, ya, yang berlebih-lebihan dalam melakukan dosa-dosa. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini salah satu ayat dari sekian ayat yang diperselisihkan oleh para ulama tentang arja ayatin fi kitabillah. Ayat manakah yang paling memberi harapan kepada para hamba dalam Al-Qur'an? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada beberapa ayat. Sebagian ulama menguatkan ayat ini. Kata mereka, inilah ayat yang paling memberi harapan bagi para hamba. Kenapa? Karena begitu luasnya rahmat Allah menjanjikan ampunan bagi para pendosa. Coba kita perhatikan ayat ini. Ada beberapa hal-hal yang menunjukkan luasnya rahmat Allah. Yang pertama, Allah mengatakan kul, katakanlah. Katakanlah, itu Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah perintahkan kepada orang-orang meniti jalan Nabi, itu para da'i, untuk menyampaikan hal ini. Nida ilahi, seruan ilahi. Untuk menyampaikan seruan ilahi ini, itu rahmat Allah. Apa seruan tersebut? Ya ibadi, sampaikan kepada mereka, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang israf dalam berbuat maksiat, terlalu banyak bermaksiat, berlebih-lebihan dalam bermaksiat, bahkan terjerumus dalam kekufuran. Kalau bermaksiat banyak, bahkan terjerumus dalam kekufuran. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menamakan hamba-hamba yang bermaksiat masih hamba-hambaku. Allah mengidhafahkan, menisbahkan mereka kepada Allah. Ibadi. Qul, katakanlah wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku. Ya. Kita kadang kalau kita marah sama anak, kita bilang sama istri, ambil anakmu. Kita enggak bilang anakku, ambil apa? Ambil anakmu. Ya. Okay. Istri kita juga kalau marah, bi ambil anakmu, ya, anak kita berdua bukan anak. Tapi Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya bermaksiat, dia masih tetap menisbahkan hamba-hambanya kepada dirinya. Dia mengatakan hamba-hambaku, yaitu hamba-hamba yang aku ciptakan, hamba-hamba yang aku perhatikan, ya. Ini yang kedua yang menunjukkan ayat ini memberikan rahmat. Yang ketiga, Allah sebutkan hamba-hamba yang israf, bukan cuma sekedar berdosa, tapi berlebih-lebihan dalam bermaksiat. Berlebih-lebihan dalam bermaksiat. Terjerumus dalam dosa besar, dalam kekufuran. Kemudian Allah berkata, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Yaitu Allah berikan mereka harapan besar. Jangan putus asa. Tidaklah orang putus asa kecuali melakukan dosa yang sangat besar. Kalau dosa kecil, orang tidak putus asa. Kapan timbul putus asa tersebut? Ketika dia melakukan dosa yang sangat besar. Atau dia sudah kadung terjerumus dalam apa? Kekufuran. Ya, kadung terjerumus dalam kekufuran, dia putus asa. Apakah dia bisa kembali lagi? Apakah Allah akan menerima taubatnya? Ini menunjukkan separah apapun dosa-dosa,
jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Kemudian Allah mengatakan lagi, innallaha yaghfirudz dzunuba. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa. Allah menggunakan kata inna, itu menunjukkan penekanan. Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa. Az-dzunub lafal jama' yang menunjukkan keumuman, yaitu kalau Allah mengatakan innallaha yaghfirudz dzunub sudah cukup. Sungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa. Tetapi setelah itu Allah tambah lagi dengan jami'an sebagai penekanan akan keumuman tersebut, yaitu kalau kita artikan sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa tanpa terkecuali. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa tanpa terkecuali. Sebesar apapun dosa tersebut, sebanyak apapun dosa tersebut, bervariasi dosa tersebut, berulang-ulang. Ya, sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Kemudian Allah tutup lagi, innahu, sungguhnya Allah itu huwal ghafuru, dialah yang Maha Pengampun. Kemudian Allah gandengkan nama pengampun dengan penyayang, Ar-Rahim. Dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Konsekuensi dari Maha Sayang Allah, dia akan mengampuni. Dia akan mengampuni. Maka siapa yang merenungkan ayat ini, dia tahu bahwa ini adalah termasuk salah satu arja ayatin fi kitabil, ayat yang paling memberi harapan kepada para pendosa. Ya. Apa kata Abu Nawas dalam syairnya? Ya Rabbi in azumat dzunubi kathratan wa laqad alimtu bi anna afwaka a'zamu. In kana la yarjuka illa muhsinun. Ya. Kata dia, wahai Rabbku, ya. Meskipun dosa-dosaku sangat banyak bertumpuk, tapi aku tahu ampunanmu lebih besar daripada dosa-dosaku. Ampunanmu lebih besar daripada dosa-dosaku. In kana la yarjuka illa muhsinun. Fabiman yaludhu wa yastajiru al-mujrimu. Kalau yang hanya berharap kepada engkau hanya orang-orang soleh, terus para pendosa mau berharap kepada siapa? Terus para pendosa berharap kepada siapa? Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Maka tidak boleh seorang putus asa. Ya, dan taubat adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh celaka dan celaka seorang yang bermaksiat kemudian dia meninggal sebelum bertobat. Ini yang berbahaya. Dia meninggal sebelum bertobat. Dan sungguh menjengkelkan iblis dan syaitan ketika seorang bergelimang dengan kemaksiatan kemudian dia bertobat sebelum meninggal. Semua perjuangan iblis bertahun-tahun gagal. Kenapa? Penghujungnya orang ini ternyata bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat memberikan harapan kepada orang-orang untuk tidak putus asa. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala semirip juga dengan ayat yang ketiga. Ayat yang kedua, wahal nujazi illal kafur, dan tidaklah kami memberi balasan neraka kecuali kepada orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir. Dan seakan-akan Imam Nawawi berkata, alhamdulillah kita tidak kafir. Kita masih mukmin, kita masih muslim, tidak sampai derajat kafir. Maka ayat ini memberi harapan kepada kita. Selama kamu masih mukmin, mudah-mudahan tidak masuk neraka. Karena Allah mengatakan wahal nujazi illal kafur. Tidaklah kami memberi hukuman kecuali kepada orang apa? Orang kafir. Sama seperti ayat berikutnya dalam surah Thaha, kata Nabi Musa alaihissalam, innahu qad uhiya ilaina annal adzaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Sungguhnya kami, yaitu saya dan Harun, kata Musa, saya dan Harun telah diwahyukan kepada kami, yaitu Allah mewahyukan kepada kami, annal adzaba, sungguhnya azab itu hanya mengenai man kadzdzaba wa tawalla, hanya mengenai orang pendusta yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling dari peringatan Allah. Insyaallah kita tidak mendustakan, insyaallah kita tidak berpaling. Maka ayat ini memberi harapan. Seakan-akan yang celaka cuma orang apa? Orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya sudah berlalu ayat-ayat tentang khauf, paham? Tentang hadis-hadis tentang khauf. Sekarang kita bahas tentang hadis-hadis yang beri apa? Harapan. Tapi tidak boleh kita memahami dari satu sisi saja. Kita harus mengkompromikan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang khauf. Karena kalau orang baca begini, ya udahlah, kita enggak kafir, pasti masuk surga. Enggak begitu juga kali. Cuma ayat ini memberi apa? Memberi harapan. Tapi kamu juga harus perhatikan tentang hadis-hadis yang lain, ya, hadis-hadis yang lain, ayat-ayat yang lain. Kemudian ayat berikutnya yang memberikan harapan yang besar, Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Rahmatku meliputi segala sesuatu, ya. Terutama orang yang beriman, orang-orang yang
Islam insyaallah diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis inna rahmati sabaqat ghadabi, sungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Rahmatku mendahului kemurkaanku ya. Oleh karenanya seorang jangan putus asa, apapun dosa yang dilakukan tetap dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah itu Al-Imam Nawawi rahimahullah kemudian membawakan hadis-hadis yang memberikan harapan kepada kita ya. Yang pertama, wa an Ubadah ibn As-Samit radhiyallahu anhu, dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Subhanallah, penekanan tauhid luar biasa. Syahida an la ilaha illallah. La ilaha artinya apa? Tidak ada yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Terus Allah tekankan lagi wahdahu. Allah saja. Kemudian Allah semata yang berhak disembah. Kemudian la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Tauhid ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata tanpa sekutu baginya. Kemudian bersaksi anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Kemudian wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, dan bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, dan sungguhnya Isa itu diciptakan oleh Allah dengan suatu kata yang dilemparkan ya kepada Maryam, yaitu kun fayakun. Wa ruhum minhu, dan dia adalah salah satu ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Ya, ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Itu makhluk, bukan Tuhan. Wa anal jannata haqqun, dan meyakini bahwasanya surga itu benar adanya. Wan naru haqqun, dan meyakini neraka benar adanya. Adakhallahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, maka Allah akan masukkan surga, masukkan ke dalam surga apapun amalannya, apapun amalannya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberikan harapan yang besar, menunjukkan seakan-akan masuk surga itu mudah. Masuk surga itu mudah. Kenapa? Karena di akhir hadis Allah mengatakan adakhallahu Allahu al-jannata ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga apapun amalannya. Ada dua tafsiran disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah tentang lafal hadis ini. Barang siapa yang bersaksi perkara-perkara tadi, adakhallahu Allahu ala ma kana minal amal, adakhallahu Allahu al-jannata ala ma kana minal amal, Allah akan masukkan dia surga atas amalnya. Tafsiran pertama, Allah akan masukkan dalam surga apapun amalannya. Jadi ini sangat memberikan harapan. Apapun amal masuk surga. Yang penting mempersaksikan perkara-perkara yang disebutkan tadi. Tafsiran yang kedua, dia pasti masuk surga tetapi sesuai dengan tingkatan amalnya. Sesuai dengan tingkatan amalnya. Tapi intinya masuk surga. Taib. Syarat masuk surga mudah. Persaksikan ada berapa poin? 1, 2, 3, 4. 4 poin aja. 1, 2, 3, 4, 5. 5 poin. Yang pertama, bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Tidak menyembah rembulan, tidak menyembah matahari, tidak menyembah nabi, tidak menyembah mayat, tidak menyembah jin, tidak menyembah ruh. Yang disembah berhak cuma Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyembah Bunda Maria, tidak menyembah Jibril, semua itu makhluk, tidak berhak untuk disembah. Ini yang pertama. Persaksian yang kedua, bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Muhammad itu bukan Tuhan, tapi dia juga bukan manusia biasa. Dia seorang rasul. Dia dimuliakan sebagai rasul. Konsekuensi rasul yaitu seluruh perkataannya dibenarkan, seluruh perintahnya dikerjakan, dan seluruh larangannya ditinggalkan. Apapun yang diucapkan pasti benar. Tapi dia seorang hamba, tidak boleh diibadahi, ya, tidak boleh diibadahi. Jangan sampai diangkat derajatnya sampai pada derajat Tuhan, seperti mengatakan Nabi mengetahui hal gaib, ya. Bahwasanya Nabi maha mendengar, maha mengetahui, ini tidak boleh. Yang begini cuma Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak seperti perkataan sebagian orang yang mengatakan wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Di antara kedermawanan engkau wahai Muhammad adalah dunia dan akhirat. Di antara kedermawananmu adalah dunia dan akhirat. Dan di antara ilmumu adalah ilmu lauhil mahfuz. Ilmu lauhil mahfuz. Ini kalau diganti kata gantinya dengan Allah maka benar. Kalau kita artikan sungguhnya di antara kedermawanan engkau ya Rabb adalah dunia dan akhirat. Dan di antara ilmumu ya Rabb adalah ilmu lauhil
mahfuz. Benar atau tidak? Cocok atau tidak? Cocok. Tapi masalahnya dipasangkan bukan buat Allah, tapi buat siapa? Nabi SAW. Jadi permasalahannya perlu ditakwil, perlu di ini, tapi khawatir disalah pahami. Sungguhnya di antara kedermawanan adalah dunia dan akhirat. Sampai ada seorang ulama, saya lupa Asy-Syaukani atau yang lainnya, dia mengatakan, ma taraka lillahi syai'an. Kalau semua adalah kedermawanan dunia dan akhirat adalah kedermawanan Nabi, terus kedermawanan Allah yang mana kalau begitu? Kedermawanan yang mana? Kalau dikatakan min ulumi ke ilmu lauhil mahfuz wal qalami, di antara ilmu adalah ilmu lauhil mahfuz, terus ilmu Allah yang mana lagi? Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dimuliakan, dipuji oleh Allah sebagai seorang rasul dan sebagai seorang hamba. Sebagai seorang rasul, kata Allah, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dia tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, tetapi yang dia ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan terlalu banyak Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ya ayyuhan nabi. Allah panggil wahai nabi. Para sahabat panggil ya Rasulullah, ya. Ya ayyuhan nabi dalam Al-Qur'an. Tapi jangan lupa Allah juga memuji Nabi sebagai hamba. Sebagai hamba. Seperti bahkan dalam keadaan-keadaan genting Allah menyebut sifat Nabi sebagai seorang hamba, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian ragu tentang apa yang kami turunkan, Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami. Allah tidak mengatakan jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada Rasul kami, tapi Allah mengatakan kepada hamba kami. Muhammad itu hamba kami. Ya. Kalau kalian ragu, ya, maka buatlah semisal Al-Qur'an. Panggil penolong-penolong kalian kalau kalian mampu untuk membuat seperti Al-Qur'an, dan kalian tidak bakalan mampu. Kemudian juga misalnya ketika Isra Mi'raj, Rasulullah Allah berfirman, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina." Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Maha suci Allah yang telah menjalankan apa? Hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Allah tidak mengatakan Maha suci Allah yang telah memperjalankan Rasulnya, tapi Allah mengatakan Maha suci Allah yang telah memperjalankan apa? Hambanya. Dan Nabi adalah orang yang paling mewujudkan ubudiyah. Tidak ada yang bisa menyaingi Nabi dalam peribadatan. Makanya ketika Nabi SAW salat malam, sampai kaki beliau pecah-pecah, bengkak-bengkak. Maka ditanya, ya Rasulullah, Anda salat seperti ini, waqad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Padahal telah diampuni dosa-dosamu yang lalu maupun akan datang. Apa kata Nabi SAW? Afala akuna abdan syakura. Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Ketika perang Badar, kata Ali bin Abi Thalib, semua orang tidur kecuali Nabi tidak tidur. Dia salat di bawah sebuah pohon, salat semalam suntuk karena besok akan ada apa? Perang yang sangat dahsyat, perang Badar. Ketika Nabi dan Abu Bakar berdoa di saat orang-orang terjun dalam perang Badar, maka Nabi mengangkat tangannya berdoa kepada Allah sampai selendangnya jatuh. Abu Bakar juga berdoa. Tidak ada yang menemani Nabi kecuali Abu Bakar. Abu Bakar selesai berdoa, Nabi belum. Sampai Abu Bakar kasihan melihat Nabi, Abu Bakar mengambil selendang kemudian taruh di pundak Nabi, dia mengatakan, "Ya, ba'dha munasyadatika ya Rasulullah." Sudah cukup ya Rasulullah. Kau berdoa sedikit saja sudah dikabulkan oleh Allah. Tapi Nabi itu terus berdoa, Allahumma ya Allah, anjis wa'dak. Ya Allah, penuhilah janjimu. Ya Allah, penuhi janjimu. Allahumma in tahlik hadhil isabah falan tu'bad. Ya Allah, kalau kami binasa hari ini kau tidak akan disembah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadahnya sangat kuat. Maka tidak ada yang bisa mewujudkan ubudiyah yang paling luar biasa kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karenanya dia bukan Tuhan. Dia hamba. Maka jangan seorang ingin memuji Nabi sampai mengangkat dia pada derajat apa? Ketuhanan. Ini salah. Ini salah. Ketika ada seorang budak atau dua budak memuji Nabi, kemudian mereka berdua berkata, "Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fil ghad," dan di tengah-tengah kami ada seorang nabi yang mengetahui apa yang terjadi besok, maka Nabi tegur, ya, jangan mengucapkan demikian. Nabi tidak tahu apa yang terjadi apa? Besok. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya, "Lau kuntu alamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma masani su." Kalau aku tahu ilmu gaib, tentu aku tidak akan ditimpa dengan keburukan. Wa ma masani su. Lastakthartu minal khairin, aku akan melakukan banyak kebaikan dan aku tidak ditimpa dengan keburukan. Ya. In ana illa nadhirun wa basyirun.
Aku hanyalah pemberi kabar gembira dan memberi peringatan. Ya. Ketika orang-orang memuji Nabi SAW berlebihan, kata Nabi SAW, La tutruni kama atratin Nasara bin Maryam, innama ana abdun, faqulu Abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebihan kepada aku sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan kepada Nabi Isa. Sungguhnya aku hanyalah hamba Allah. Maka katakanlah Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka jangan sampai kita lupakan sisi ubudiyah Nabi SAW. Karena Allah memuji dia sebagai seorang hamba. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa beribadah kepada Allah seperti siapa? Seperti Rasulullah SAW. Maka dia adalah Rasul dan hamba Allah. Baik. Persaksian yang ketiga, wa anna Isa Abdullahi wa rasuluh. Dan juga menyaksikan bahwasanya Isa juga hamba Allah dan Rasulnya. Nabi Isa Rasul dan dia hamba Allah. Dia bukan anak Tuhan. Dia bukan anak Tuhan. Oleh karenanya, ketika dia berbicara masih kecil, digendong oleh ibunya Maryam, dia berkata kepada Bani Israel, Qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alni nabiyya wa ja'alni mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wa salamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa bin Maryam. Dia berkata, aku adalah hamba Allah. Itu ucapan yang didengar oleh Bani Israel pertama kali. Qala inni Abdullah, masih kecil digendong. Dia bilang, aku adalah hamba Allah. Kemudian dia jelaskan, selain aku hamba Allah, aku Rasulullah. Kenapa? Ataniyal kitab. Allah berikan aku Injil. Ketika Allah berikan aku Injil, berarti aku Rasulullah. Nah, kalau aku adalah Tuhan, tidak perlu pakai bawa Injil, ngomong langsung aja, paham? Bukankah nabi-nabi sebelumnya statusnya sebagai nabi dan rasul karena mereka menerima risalah dari Allah, mereka utusan, paham? Utusan maka membawa risalah, message dari Allah Subhanahu wa taala, dari sang pengutus yaitu Allah. Nah, kalau Isa alaihissalam adalah Tuhan itu sendiri, ya sudah tidak perlu bawa apa? Injil, langsung ngomong aja, enggak usah bawa Injil, langsung apa? Ngomong. Faham? Qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah jadikan aku berkah dimanapun aku berada. Dimanapun Nabi Isa berada, dia mengajarkan kebaikan. Wa awsani bis salati wa zakati, dan Tuhanku berwasiat kepadaku untuk salat dan untuk bayar zakat. Baik. Kalau Nabi Isa Tuhan, dia tidak mungkin beribadah. Dia diibadahi harusnya. Kalau dia Tuhan, dia diibadahi. Bukan dia beribadah. Ketika dia beribadah menunjukkan dia hamba. Menunjukkan dia hamba ya. Makanya ada salah satu kawan kita sekarang dai, pernah main juga ke rumah, dia cerita, saya tanya, "Kenapa kau masuk Islam?" Dia bilang, saya masuk Islam gara-gara saya melihat lukisan Nabi Isa alaihissalam sedang berdoa di taman. Ya. Sedang berdoa di taman. Kadang-kadang ada di dinding ya. Apa itu? Yesus pray in the garden ya. Atau gimana bahasa Inggrisnya ya. Kira-kira begitu. Kemudian dia merenung. Tuhan kok berdoa? Kalau Tuhan harusnya tempat minta apa? Doa. Ketika Tuhan berdoa, Tuhan beribadah, berarti dia bukan Tuhan, tapi dia hamba. Makanya dalam Bible disebutkan Nabi Isa sujud, Nabi Isa berdoa, meminta pertolongan, maka ini menunjukkan dia adalah hamba. Makanya dia berkata, "Awsani wa awsani bis salati wa zakat." Zakat, dan untuk bayar zakat maka dua tafsir, ada yang mengatakan disuruh bayar zakat kalau Nabi Isa mampu. Ada yang mengatakan zakat itu maksudnya bukan zakat mal, karena Nabi Isa miskin, tidak pernah punya duit. Terus maksudnya apa? Maksudnya untuk senantiasa mensucikan dirinya. Mensucikan dirinya. Nah, kalau Tuhan tidak perlu mensucikan dirinya, dia pasti suci sejak awal. Tidak perlu mempersucikan apa? Menambah kesucian dirinya. Ini semua menunjukkan bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah. Makanya dia dilahirkan, makanya dan seterusnya. Makanya dia lapar, makanya dia makan, makanya dia minum, makanya dia tidur. Makanya dia punya mama, makanya dia bisa dibunuh, ya, mau dibunuh oleh orang, ya, namun diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dia mati nanti di akhir zaman setelah turun, setelah membunuh Dajjal. Ini menunjukkan dia adalah manusia. Adapun dia lahir tanpa ayah, maka Nabi jelaskan, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dia hanyalah perkataan kun fayakun yang Allah berikan kepada Maryam, ya, karena Nabi Isa tercipta tanpa harus ada bapak. Tapi itu mudah bagi Allah, tinggal bilang apa? Kun fayakun. Kata Allah, "Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam."
Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sungguhnya perumpamaan Isa sama seperti Adam, bahkan Adam lebih hebat. Adam khalaqahu min turab, Allah ciptakan dari tanah. Thumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah mengatakan jadi maka jadilah. Nabi Adam lebih menakjubkan daripada Nabi Isa. Karena Nabi Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Nabi Isa masih ada ibu. Nabi Isa sempat dalam kandungan ibunya 9 bulan. Nabi Isa masih makan dari perut ibunya. Adam cipta langsung gede tanpa proses. Tidak kecil merangkak-merangkak dulu, enggak ada, langsung apa? Besar. Mana lebih menakjubkan, Adam atau Isa? Adam alaihissalam. Makanya Allah mengatakan Isa bisa hebat alaihissalam lahir tanpa bapak karena kun fayakun. Alqaha ila Maryam. Kalimat kun fayakun yang Allah lemparkan kepada Maryam, wa ruhum minhu, dia hanyalah salah satu ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Dia bukan ruh Allah, tapi ruh yang Allah ciptakan, Allah kirimkan kepada Maryam. Taib, ini persaksian yang ketiga. Persaksian yang keempat, wa annal jannata haqqun. Bersaksi bahwasanya surga itu benar adanya. Surga itu benar adanya, bukan dongeng, bukan cerita. Surga itu benar adanya. Yang kelima, wan naru haqqun. Meyakini bahwasanya neraka itu ada. Neraka itu benar adanya. Siksaan Allah itu ada. Sudah Allah kasih banyak muqaddimah di dunia. Allah menghabisi Fir'aun dan bala tentaranya. Allah menghancurkan kaum Ad, Allah menghancurkan kaum Samud. Allah menenggelamkan kaum Nabi Nuh. Itu semua siksaan yang Allah lihatkan. Orang menyaksikan dengan mata kepala mereka. Itu di dunia. Di akhirat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwasanya itu hak. Bahwasanya itu benar adanya. Bahkan di zaman kita sekarang terkadang kita lihat ada musibah mengenai suatu kampung. Orang mengatakan ini kampung Ustaz dulu penuh dengan maksiat. Maksiat apapun ada di kampung ini. Maka Allah hilangkan. Kampung yang lain selamat. Kampung ini hancur lebur. Jelas bahwasanya Allah bisa kasih hukuman di dunia sebelum di akhirat. Maka kita yakin neraka itu ada. Siapa yang meyakini semua pasti masuk surga. Adakhalahullahu al-jannata ala makana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga apapun amalannya. Maka ini dua tafsiran tadi kata Ibnu Hajar rahimahullah taala. Allah akan tetap masukkan dia surga apapun amalannya. Tafsiran pertama. Tafsiran kedua, dia pasti masuk surga sesuai dengan derajat amalnya. Nah, kalau kita baca hadis seperti ini, masuk surga gampang. Tinggal bersaksi. Coba, antum bersaksi enggak? Bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah? Bersaksi. Bersaksi Muhammad hamba Allah dan Rasulnya? Nabi Isa hamba Allah dan Rasulnya? Surga ada? Neraka ada? Masuk surga. Amin. Ya, jadi kalau kita, ini namanya hadis-hadis roja. Tidak boleh seorang hanya melihat hadis-hadis ini saja, kemudian lupa dengan hadis-hadis ancaman. Hadis ancaman juga ada. Gara-gara ngomel sama suami, tidak berterima sama suami, masuk apa? Neraka. Gara-gara memutuskan silaturahmi, masuk apa? Neraka. Ada juga. Jadi ingin cuma lihatin doang. Itulah namanya khauf dan apa? Raja ya. Mutawatir hadis-hadis bahwasanya pelaku-pelaku maksiat banyak yang masuk neraka, banyak. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sungguhnya orang yang makan harta anak yatim dengan kezaliman, sungguhnya mereka masukkan api dalam perut mereka. Hadis ancaman banyak. Ya. Banyak. Bagaimana orang yang suka namimah diazab di alam barzah, belum lagi di akhirat. Pelaku zina yang meninggalkan salat disiksa dalam neraka, banyak juga dalilnya. Pelaku riba disiksa dalam banyak ya. Banyak. Baca aja 70 dosa besar karya Imam Az-Zahabi, semua ancamannya apa? Neraka. Oleh karenanya kalau kita baca hadis ini kita semangat. Karena insya Allah kita sudah bersaksi dengan ini semua dan semoga Allah masukkan kita ke dalam apa? Surga. Amin ya rabbal alamin. Baik. Hadis berikutnya fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Muslim, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, haramallahu alaihi nara. Maka Allah akan mengharamkan neraka baginya. Ringan bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah, maka Allah akan harapkan neraka baginya. Bagi siapa yang baca ini sepertinya masuk surga sangat mudah, tapi dia harus tahu bahwasanya persaksian la ilaha illallah harus ada pembuktian. Harus ada pembuktian. Yaitu kau bersaksi ya kau tidak boleh menyembah selain Allah. Kau bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah, kemudian kau syirik, percuma aja persaksianmu. Saksi palsu, saksi kosong seperti orang munafik.
Innaka la Rasulullah, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah sungguh Rasul, tapi mereka tidak percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini benar hadis-hadis yang memberi harapan masuk surga, tapi tentu tidak serta-merta begitu saja kita ambil letterleknya, karena harus ditafsirkan dengan hadis-hadis yang lain. Bahwasanya mengucapkan la ilaha illallah harus ada konsekuensinya. Tidak serta-merta mengucapkan la ilaha illallah kemudian otomatis masuk surga, tidak. Ada konsekuensi yang harus dia kerjakan. Baik. Hadis berikutnya. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Dzar, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha aw azyad. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka bagi dia 10 kali lipat balasannya atau lebih. Wa man jaa bi sayyi'ati fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha aw aghfir. Siapa yang melakukan dosa, maka balasannya cuma satu dosa saja. Siapa yang melakukan satu dosa, maka balasannya cuma satu dosa, 1 kali lipat. Atau aku ampuni. Atau au azid, ini mungkin bukan au azid ya, au azid, aku tambahkan. Saya ulangi, man jaa bil hasanati falu asyru amsalihha au azid ya. Siapa yang melakukan satu kebaikan akan mendapatkan 10 kali lipat balasannya atau akan aku beri tambahan. Siapa yang melakukan satu keburukan, maka bagi dia balasan satu keburukan saja, 1 kali lipat atau aku ampuni. Wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an. Siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekatkan diriku kepadanya sehasta. Wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Siapa yang mendekatkan dirinya sehasta, maka aku akan mendekatkan dengan selengan. Wa man atani yamshi ataitu harwala. Siapa yang berjalan menujuku dengan berjalan kaki, maka aku akan berlari kecil menujunya. Wa man laqiyani biqarabil ardi khati'atan. Siapa yang bertemu denganku membawa dosa sepenuh bumi, la yusyriku bi syai'an, dengan syarat tidak berbuat syirik kepadaku, laqituhu bimithliha maghfiratan, maka aku akan temui dia dengan ampunan juga sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini banyak sekali memberikan harapan. Yang pertama, ternyata aturan dalam perhitungan dosa dan pahala, ternyata Allah menghitung pahala dengan kemuliaan, Allah menghitung dosa dengan keadilan. Siapa yang melakukan dosa cuma dapat satu hukuman, 1 kali lipat. Itu pun masih ada kemungkinan au akfir, atau aku ampuni. Makanya kaidah mengatakan semua dosa selain kesyirikan tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Bisa Allah hukum, bisa Allah ampuni. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih." Allah tidak mengampuni dosa syirik. Artinya kalau ada orang mati dalam kondisi syirik tidak akan diampuni. Tapi kalau orang meninggal dalam kondisi melakukan dosa selain syirik, mungkin dia bunuh diri, mungkin dia berzina, mungkin dia makan riba, dia lakukan dosa apa selain berbuat kesyirikan. Bagaimana nasibnya? Apakah pasti diazab ataukah diampuni? Kata Allah, "Walakin yaghfiru innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Akan tapi Allah mengampuni bagi yang Allah kehendaki dosa-dosa selain apa? Kesyirikan. Jadi orang yang melakukan dosa selain kesyirikan ada 2 kemungkinan. Tidak bisa kita pastikan tidak diampuni. Masih ada kemungkinan dia diampuni. Nah, dari mana kita tahu dia diampuni atau tidak? Kita bilang terserah kehendak Allah. Makanya ada istilah dosa-dosa tahta masyiatillah. Seluruh dosa-dosa selain kekufuran, selain kesyirikan di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak Allah adab, kalau Allah berkehendak Allah ampuni. Dari situ para ulama mengatakan tidak boleh kita memvonis seorang pasti masuk neraka, kecuali kalau dia mati dalam kondisi musyrik. Ada orang lagi berzina mati, enggak mungkin kita bilang pasti masuk neraka, enggak mungkin. Karena dia masih ada kemungkinan diampuni. Diampuni atau tidak yang tahu hanya siapa? Allah. Ada orang mati bunuh diri, enggak mungkin kita bilang dia pasti masuk apa? Neraka, karena bunuh diri bukan kufur, bukan syirik. Masih ada kemungkinan diampuni. Ada hamba-hamba Allah yang Allah ampuni dan ada hamba-hamba Allah yang tidak ampuni. Baik, kita lanjutkan. Hadis ini menyebutkan beberapa poin yang memberi harapan besar bagi kita. Yang pertama, ternyata dalam penghitungan dosa dan pahala ternyata tidak seimbang. Kalau dosa, satu melakukan dosa hukumannya juga 1 kali lipat. Itu pun masih ada kemungkinan diampuni. Makanya di sini Nabi mengatakan, Allah berfirman dalam hadis qudsi ini,
Wa man jaa bi sayyi'ati, siapa yang melakukan satu dosa, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, maka balasan satu dosa adalah satu hukuman. Au aghfir, kecuali kalau aku ampuni. Tidak harus dihukum, tidak harus. Mungkin dihukum, mungkin tidak. Terus yang tahu hanya Allah yang tahu. Maka disebut dengan selama bukan kufur, bukan musyrik, bukan syirik, maka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak Allah hukum, kalau Allah berkehendak Allah ampuni. Adapun pahala satu kebajikan dibalas minimal berapa kali? 10 kali. Au azid, atau aku tambah. Bisa 70 kali, bisa 700 dha'fin, bisa 700 kali, ila adha'afin katsira, atau berlipat-lipat tanpa batas, terserah Allah. Terserah Allah. Bisa jadi seorang dia melakukan satu amal, Allah berkahi, Allah besarkan pahalanya, Allah lipat gandakan, berlipat-lipat, terserah Allah. Kita tidak tahu, lebih dari 1000, lebih dari 20.000, lebih dari 1 juta kali, terserah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini saja sudah memberikan harapan yang besar. Gampang aja gini, ini sekedar ilustrasi. Orang bohong sekali, hukumannya 1, ya enggak? Kalau dia jujur sekali, pahalanya berapa minimal? 10. Kalau ditaruh di timbangan, beratan mana? Beratan jujur. 10 jadi 9. Karena yang 1 untuk bayar bohong, tinggal apa? 9. Berarti lebih berat mana? 9. Tapi antum jangan ikut seperti ini. Saya bohong 5 kali, bohong 10 kali, jujur sekali, udah. Ini saya sekedar ilustrasi saja maksudnya. Tapi bukan begitu. Tidak mesti begitu hitungannya. Tapi maksud saya, kalau ada orang disiksa, berarti sudah sangat parah. Karena metode perhitungan pahala dan dosa tidak berimbang. Dosa cuma 1 kali hukumannya, itu pun masih ada kemungkinan diampuni. Kalau kebaikan minimal 10 kali lipat, dan bisa kemungkinan ditambah dengan berlipat-lipat, terserah Allah Subhanahu. Ini satu harapan. Yang harapan yang kedua, dalam hadis ini Allah mengatakan, siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan sejengkal, aku akan dekati dengan sehasta. Ya. Jadi Allah lebih semangat untuk mendekat kepada hambanya. Maka kita untuk bisa dekat dengan Allah terkadang tidak perlu berat-berat. Kita dekat sedikit, ternyata Allah lebih apa? Dekat. Dan itu banyak kita, terkadang kita cuma melakukan suatu kebaikan dibalas berlipat-lipat. Buktinya banyak atau tidak? Banyak. Menunjukkan rahmat Allah sangat luas. Karena ternyata untuk mendekat dengan Allah tidak susah seharusnya. Karena kita baru dekat sedikit, Allah sudah dekatnya lebih banyak. Allah dekatnya lebih banyak. Kemudian yang ketiga yang memberikan harapan di sini adalah keutamaan tauhid. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bertemu denganku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Qurabil ardi itu hampir memenuhi bumi. Artinya tidak lagi, Allah tidak mengatakan siapa yang melakukan dosa sebanyak buih di lautan atau setinggi gunung Himalaya. Ini sepenuh bumi, banyak sekali. Tapi ternyata dia bertemu denganku tidak berbuat syirik sama sekali. Tidak ada syirik, tidak percaya sama dukun, tidak pernah menyembelih kepala selain Allah, selalu berusaha ikhlas kepada Allah. Ya, tidak percaya kepada jimat-jimat, tidak percaya kepada tatoyur, feng shui dan yang semisalnya, tidak percaya kepada bintang Sagittarius dan bintang apa? Libra dan Scorpio. Itu semuanya enggak percaya. Enggak ada. Enggak percaya. Khurafat, kalau hari Selasa hari sial, dia enggak percaya itu semuanya. Dia murnikan tawakalnya hanya kepada Allah. Kata Allah, meskipun dosanya sebesar bumi, sepenuh bumi ini, aku akan temui dia dengan ampunan juga sepenuh apa? Sepenuh bumi. Ini beri harapan atau tidak? Harapan. Insyaallah antum percaya dukun sama tidak? Semua dukun tidak boleh dipercaya kecuali dukun bayi. Ramalan bintang enggak ada yang percaya. Bintang Sagittarius, bintang Scorpio, bintang Virgo, bintang Libra, makanya sungguh jawaban Imam Al-Qurtubi sungguh ini, dia mengatakan orang yang percaya sama ramalan-ramalan bintang. Katanya kalau bintang ini nasibnya begini, bintang ini nasibnya begini, lihatlah satu kapal isinya ribuan orang tenggelam, itu bintangnya beda-beda, semuanya tenggelam. Dalam nasib yang sama dengan bintang yang berbeda-beda, tenggelam dalam satu waktu. Nah, bintang apa lagi? Yang belum bintang Kejora. Bintang apa lagi? Satu pesawat meledak semua isinya berbintang-bintang. Tapi
maka seorang berusaha, antum tidak percaya sama dukun, tidak percaya sama ramalan bintang, tidak percaya sama jimat-jimat, tidak percaya sama tatoyur, tidak percaya sama khurafat-khurafat, tidak meyakini angka 13 angka sial. Insyaallah kalau kita baca zahir hadis ini dosa sepenuh gunung, sepenuh bumi akan diampuni. Tapi antum jangan ngambil tekstual aja. Kalau gitu kita melakukan maksiat aja, enggak. Ingat hadis-hadis yang lain bahwasanya ada pelaku-pelaku tauhid yang juga disiksa. Bahkan dalam satu hadis ketika penghuni surga masuk surga, kemudian mereka minta diizinkan beri syafaat. Mereka berkata, "Ya Rabbana ikhwanana, ya Rabb kami, ada teman-teman kami di neraka. Kanu yusalluna ma'ana, dulu mereka salat bareng kami ya Allah." Tapi mereka di neraka. Wa yusumuna ma'ana, mereka dulu puasa sama kami juga tapi mereka di neraka. Wa yahujjuna ma'ana, mereka dulu hajian sama kami, sama-sama satu grup. Ternyata mereka di neraka. Berarti apa? Ada yang puasa, ada yang salat, ada yang hajian juga di neraka. Maka tidak boleh seorang hanya memandang satu jenis dalil. Dia harus berusaha mengkompromikan dalil-dalil yang ada. Dan itu ciri ahlu sunnah wal jamaah. Adapun ahlul bidah, mereka hanya memandang satu jenis dalil, penilaian yang lain mereka lewatkan sehingga akhirnya pemahaman mereka miring, tidak berimbang. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.